Selamat pagi semua jemaat Kebon Jahe. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita yang akan disertai perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu kalau pagi ini kami kembali berkumpul bersama-sama Tuhan untuk menikmati kembali ibadah yang Tuhan izinkan melalui online. Tuhan berkatilah ibadah ini, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pimpin seluruh jemaat-jemaat-Mu yang terus merindukan hadirat-Mu Tuhan. Begitu juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Engkau sendiri yang boleh turut campur tangan menolong mereka. Dengan itu Tuhan, biar Engkau memberkatinya Tuhan, ibadah online kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, apa kabar saudara-saudara? Pada hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan suatu pujian, Engkaulah kekuatanku. Saya harap semua kita mempunyai kekuatan dari Tuhan di masa pandemi saat ini. Kita minta perlindungan, kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Saat badai menerpa
ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tiada berkesudahan kasih Tuhan kepada kita, selalu baru rahmat-Nya hari lepas hari, Tuhan senantiasa melawat, membimbing dan melindungi kehidupan kita. Mari kita semangat memuji Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang setia. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita melihat firman Tuhan. Mari kita
hatimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Apa yang berharga bagimu, yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ke-34. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari kuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan itu meminta padanya, "Katakan, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang seorang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah itu. Apa yang paling bernilai di dalam hidup kita? Apakah harta? Apakah jiwa manusia yang berharga dalam hidup kita? Apa yang menjadi kepentingan kita? Harta atau jiwa manusia? Di ayat yang ke-28 dan 29, saat Yesus tiba di Gadara, datang 2 orang yang kerasukan. Mereka dipandang berbahaya oleh orang-orang di sekitar itu. Mereka menganggap mereka itu sangat mengerikan. Kadang mereka menyiksa diri mereka sendiri. Kadang mereka mengamuk dan mereka mempunyai kekuatan sendiri, sehingga tidak ada orang yang berani mendekati mereka. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca sama-sama, tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu, karena ketakutannya banyak orang di kota itu dengan 2 orang yang kerasukan setan ini. Namun ketika Yesus datang di daerah itu, setan-setan itu takut, karena setan itu tahu siapa itu Yesus dan apa yang dapat dilakukan Yesus. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia berkuasa menghakimi manusia dan setan-setan itu. Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah hakim bagi semua yang ada di muka bumi ini. Setan-setan itu takut kepada Yesus dan tunduk pada perintah Yesus. Setan-setan itu diusir oleh Yesus masuk di dalam kawanan babi-babi itu. Mungkin babi-babi itu menjadi berlari ke sana kemari tanpa dapat dikontrol, sampai babi-babi itu terjun dan menjatuhkan diri di danau itu hingga mati. Dan saat pengembala babi itu tahu apa yang terjadi dengan kawanan babi itu, para gembala ini lari memberitakan itu, dan akhirnya para orang-orang yang ada di kota itu semua datang mendesak Yesus, mengusir Yesus untuk keluar dari kota itu. Penduduk-penduduk yang ada di kota Gadara, mereka merasa rugi akan babi-babi yang mati. Mungkin mereka menghitung-hitung berapa kerugian yang mereka dapat akan kematian babi itu, dan mereka merasa rugi. Dan mereka lebih mementingkan mengusir Yesus dari kota itu. Sangat ironis, bukan? Mereka lebih mementingkan jumlah babi daripada 2 jiwa selamat oleh karena Yesus.
Mungkin kita sering kehilangan kemampuan untuk melihat sesama kita. Mungkin kita sering melihat orang, manusia, saudara kita, teman kita, atau orang yang ada di sekitar kita. Kita sering meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sering gak menghargai mereka. Dan kita lebih mementingkan harta yang kita miliki. Ada seorang yang meminjam motor kita. Dan saat orang itu meminjam motor kita, terjadi suatu kecelakaan. Dan akhirnya motornya ada beset-beset. Dan orangnya pasti juga akan meluka-luka. Dan secara spontan, mungkin ya, saya percaya tidak ada di antara kita. Mungkin orang yang dipinjamin motor ini berkata, bagaimana motor saya? Apakah baik-baik aja? Ini suatu cerminan yang terjadi di dalam kota Gadara. Mereka lebih mementingkan harta mereka daripada jiwa manusia. Yang kita tahu, jiwa manusia adalah citra Allah. Mereka lebih mementingkan hartanya. Dan kadang kita mungkin melakukan hal yang sama. Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita memanusiakan manusia. Mari kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih mungkin saat kita tahu kondisi saudara kita mungkin ada yang sakit. Mari dengan sigap kita ambil handphone kita jika kita takut untuk datang. Mari kita ambil handphone kita. Jangan sayang dengan kuota. Jangan sayang dengan pulsa. Tapi mari kita sayangi saudara-saudara seiman kita. Mari kita telepon. Kita cepat-cepatan menelpon. Kita tanyakan kabarnya. Bagaimana? Apa yang bisa kita bantu? Mari kita memiliki sikap yang sama seperti Yesus. Memandang manusia. Mari kita jangan mementingkan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki bisa hilang. Bisa habis, bisa musnah. Tapi jiwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Mari kita sama-sama memohon ampun jika kita pernah melakukan hal itu. Mari kita merubah hidup kita. Saat kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita merubah hidup kita. Jangan menjadi orang yang sama saat kita setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita renungkan dan kita koreksi diri kita dan kita mengubah hidup kita. Jangan menjadi orang yang bebal, yang saat mendengarkan benar firman Tuhan, hanya lewat aja di telinga kita, tanpa kita merenungi, tanpa kita mengoreksi diri, dan tanpa kita merubah hidup kita. Mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan, kita renungi, kita lakukan firman itu, dan kita tanam menjadi prinsip dalam hidup kita. Mari, sama-sama, kita belajar sama-sama. Kita semua memiliki kekurangan, tapi mari kita mau sama-sama belajar seperti Yesus, melihat manusia sebagai citra Allah, bukan mementingkan harta yang kita miliki, tetapi kita mementingkan jiwa manusia. Jika kita tidak dapat melakukan hal besar bagi jiwa manusia itu, setidaknya kita dapat berdoa bagi jiwa itu, agar ada perubahan dalam dirinya. Saat saya membuat renungan ini, firman Tuhan ini, saya teringat akan kisah keluarga saya. Bagaimana mereka mencoba mencelakai saya, bagaimana mereka mencoba menghalang-halangi saya untuk saya mengikut panggilan Tuhan. Bagaimana mereka mencoba untuk saya mundur dari panggilan Tuhan. Mereka mengusir saya, mereka mencoba untuk tidak mengancam saya dengan hal-hal yang tidak masuk akal buat saya. Tetapi apa respon saya? Kalau ditanya, saya marah tidak? Saya marah, saya kecewa, saya sangat kecewa dengan keluarga saya. Tapi saya tidak tunjukkan itu kepada mereka. Saya hanya menangis di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya marah sama keluarga saya. Tuhan, saya benci, kecewa sama keluarga saya. Tapi Tuhan mengajarkan saya untuk saya mengasihi mereka. Dan respon saya itu, ya, saya menelepon mereka. Saya tetap mengasihi mereka. Saya tetap memberikan perhatian saya kepada mereka. Saya tetap mendoakan mereka. Dan puji Tuhannya, dengan apa yang saya tunjukkan kepada mereka, mereka sedikit demi sedikit mereka berubah. Mereka memperbaiki diri mereka dan mereka sadar akan kesalahan mereka. Semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi mari kita mengasihi mereka seperti kita melihat citra Allah dalam diri mereka. Mari kita melihat mereka yang mungkin melakukan kesalahan kepada
kita atau mereka, perbuatan mereka tidak mencerminkan manusia, tapi mari kita tetap melihat mereka sebagai jiwa yang terhilang. Mari kita lebih mementingkan jiwa manusia daripada harta kita. Jadi siapapun, jika mereka membutuhkan pertolongan, mari kita cepat-cepat menolong mereka. Jika kita tidak dapat melakukan hal yang besar buat mereka, jika kita hanya bisa berdoa buat mereka, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh buat mereka. Dengan tulus kita doakan mereka. Karena kita percaya dengan doa dapat menghancurkan hati yang keras. Dengan doa dapat menjadikan terobosan bagi mereka. Kita nggak tahu, mungkin tidak melalui kita pertolongan, tapi karena kita tulus berdoa, Tuhan memakai tangan-tangan lain untuk menolong orang tersebut. Mari kita sama-sama belajar menjadi pengikut Tuhan yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi cerminan bagi kita dan merubah hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan, kami percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bukanlah manusia-manusia yang kuat Tuhan, tapi kami tahu dengan kelemahan kami Tuhan membentuk kami. Dengan kelemahan kami menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sama-sama mau belajar menghargai sesama kita manusia Tuhan. Biarlah kami lebih memandang jiwa-jiwa manusia daripada harta yang kami miliki Tuhan. Kami ingin belajar untuk menjadi manusia yang memanusiakan manusia Tuhan. Kami ingin belajar seperti Engkau Tuhan, yang melihat jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana Tuhan. Mungkin kami tidak bisa memberikan materi bagi mereka, tapi kami percaya dengan doa kami yang tulus kepada mereka, kami dapat menolong mereka, menguatkan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bertindak, mengoreksi setiap hati kami, menjadikan kami sempurna setiap harinya Tuhan. Kami mau belajar menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tutup ibadah kita dengan kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan di rumah kami masing-masing dengan kasih anugerah yang Tuhan sudah curahkan. Terima kasih Tuhan, Kau baik adanya, glory bagi nama Tuhan. Bapa, kiranya Engkau tolong kami akan melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan pada kami Tuhan, untuk kami boleh terus hidup dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Mari sidang jemaat kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pada hari ini atau pagi ini kita akan menerima berkat dari Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yakub. Dengan itu kita menerimanya dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan, Amin.